Hai Hunters, selamat malam. Balik lagi dengan gua Nara di sini di Indonesia Ghost Hunter. Oke, di kesempatan kali ini gua berada di sebuah kota di Jawa Timur yang cukup terkenal dengan sejarah-sejarah yang ada Jawa Timur. Kota apa itu? Ya, ini adalah kota Madiun. Nah, di sini gue menemukan sebuah tempat yang memiliki kisah historikal yang sangat menarik. Dan menurut gue pribadi ini tempat cukup angker. Di tempat ini ternyata juga menyimpan satu buah kisah yang cukup pilu. Buah kisah tragedi di masa lampau tentang PKI. Bagaimana kisah lengkapnya? Di malam ini gue kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita dan mengetahui sebagai apa ya, kalau gue pribadi bilang penutur kisah sejarah warga Madiun asli yang sudah lama tinggal di kota ini. Oke, kita panggil orangnya. Nah, ini dia narasumber gua. Yuk langsung kita kenalan. Selamat malam, Mas. Malam. Boleh perkenalkan dulu Ya. dengan para hunters kita. Saya Inggar, asli Madiun. Dan kebetulan dulu tinggal di sekitaran sini. Oke, Mas. Ini kayaknya Mas Inggar ini masih agak malu-malu ini. Suaranya ini, wah, kurang kita up lagi ya. Oke, jadi gini, Mas boleh dong kasih tahu sebenarnya ini kita lagi ada di mana sih, Mas? Lokasi ini persis di sebelah TMP, Taman Makam Pahlawan Madiun. Jadi lumayan di tengah kota Madiun. Ya. Nah, di belakang TMP ini ada Bengawan Madiun. Sungai Bengawan Madiun. Jadi ingat teman-teman, bukan di makamnya ya, karena kita Indonesia Ghost Hunter itu tidak berhubungan dengan makam. Jadi kita mengulik sejarah di sekitar TMP-nya, bukan di dalam TMP-nya ya. Oke Mas, Sungai Bengawan Madiun. Ini kalau saya dengar ini banyak sekali kisah-kisah yang cukup banyak dibicarakan oleh warga-warga Madiun ya Mas ya. Tapi kalau dari sejarah, Oke, sejarah. kalau sejarahnya yang terjadi di sini baru saya bisa cerita. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya, kita kali ini akan lebih mengulik sejarahnya. Itulah kenapa saya bilang narasumber kita adalah penutur kisah sejarah, bukan penutur hal-hal setan. Balik lagi ke Mas Inggar. Oke Mas, kisah apa yang terjadi di sini yang menurut Mas Inggar ini menyeramkan atau mungkin lebih ke apa ya? Madiun itu kan sebenarnya dia punya banyak cerita soal terutama sejarah Indonesia yang berhubungan dengan Indonesia mulai dari tahun 48 yang terkenal dari 48 dan 65. Itu yang paling diingat orang. Nah,
salah satu kejadiannya termasuk di sini, di belakang sini. Jadi 48-nya aja lah. Tahun 48 itu pemberontakannya PKI Muso. Itu kantornya di sini, di Bakorwil. Oh, oke. Bakorwil. Jadi bendera komunis berkibar itu di depan. Itu hanya berarti dari tempat kita berdiri itu hanya berapa meter itu? Ya, Itu sekitar seberang jalan. iya, Jadi hanya itu sekitar sejarah, 50 iya. meter ya. Itu kantor Bakorwil. Sekarang dulu Karsidenan Madiun. Di situ dulu pertama Muso itu mengibarkan bendera merah di Bakorwil. Oke. Jadi sudah lewat kita ke 65 setelah ada pemberontakan segala macam, akhirnya ada pembersihan, istilahnya pembersihan dari orang-orang yang diduga komunis, kan gitu. Diambil kemudian dieksekusi. Di Madiun banyak ada tempat itu, salah satunya di sini. Salah satunya Ya, salah satunya di sini. Dan cerita ini didapat dari orang tua kita dulu, orang tua dari Pak D, dari paman, dari ayah kita sendiri. Jadi dibawa ke sini oleh petugas, kemudian dieksekusi di belakang sini, di sekitaran di sini. Tapi yang saya tangkap dari cerita-cerita mereka itu di belakang makam sini, belakang TMP ini. Yang orang yang diduga anggota komunis dibawa ke sini, kemudian dieksekusi di sini, kemudian dimakamkan langsung di belakang sini. Dulu tempat ini kalau airnya surut, ini kan pinggir sungai ini kayak pasir pantai gitu, panas. Di lubangnya nggak terlalu dalam, ditutup lagi di situ, ditumpuk-tumpuk, ditutup, sudah dibiarkan begitu saja. Nah, saya mulai dapat cerita itu setelah saya mulai SD segala. Suatu ketika ada di belakang rumah kita itu kan ini sungai, ada mayat mengapung, hanyut. Nah, tapi masih pakai baju lengkap, bahkan arlojinya pun masih menempel, masih pada hidup, lengan. hidup. Dan itu karena di pinggir, jadi sempat diperiksa sama Pak D saya, paman saya. Masalahnya adalah mayat itu tanpa kepala, Oh, hanya sebatas ini tulang badan, leher saja. badan kering, jadi baju masih lengkap. Kita masih kecil itu nggak tahu itu kenapa. Kemudian berapa lama kemudian, pokoknya setelah musim kemarau sungai ini surut, pada saat datang hujan kemudian air meluap, kadang itu muncul, kadang kepala saja atau badan saja atau potongan tubuh saja. Karena beberapa tempat di pinggir sungai ini adalah pakan, kadang itu terputus kan, ya terputus. Jadi kadang tulang keluar segala macam. Tapi bedanya yang ini karena dia masih pakai baju, berarti kan tidak dimakamkan seperti yang umumnya orang kan. Ya. Setelah besar saya baru tahu bahwa itu adalah mayat yang dimakamkan sekitar sini, dan mereka diduga adalah anggota partai ini. Oke. Begitu. Dan ini kan areanya ini luas ya teman-teman ya. Itu berarti itu ada kemungkinan bahwa hal tersebut tidak terjadi hanya di satu titik ini saja. Betul. Oke, merinding memang. Betul. Ya kemungkinan karena dulu waktu saya masih kecil juga itu daerah seberang ini juga memang kayak hutan. Oh, belum terbuka seperti ini. Belum. Jadi ya mungkin saja ada, dimungkinkan di sebelah sana juga ada, di sini ada. Yang jelas karena temannya memang mendukung untuk menyembunyikan hal itu, ya bisa saja. Bisa ada beberapa tempat. Tapi menurut saksi orang-orang tua kita dulu, yang jelas adalah di belakang. Jumlahnya berapa, ininya berapa, kita nggak tahu.
Tapi bisa jadi juga yang sebelah seberang sungai pun mungkin juga ada. Berarti nih kejadiannya itu nggak hanya 10-20 orang ya. Bisa. Karena kalau misalnya tersebar sampai di beberapa titik itu berarti kan cukup banyak kan? Cukup banyak, iya. Karena memang Madiun di beberapa tempat, bahkan di beberapa desa itu hampir gini, kalau cerita orang dulu, bapak kita, bosku kita dulu bilang makam di sebuah desa selama itu adalah makam kuno. Oke, biasanya dulu itu sempat dipakai sekali atau satu atau dua orang atau mungkin lebih itu menampung eksekusi kayak gitu juga. Oh, Sebenarnya gitu. itu kayak Jadi hampir semua desa itu dia ada sebenarnya kuburan massal. kuburan massal gitu sebenarnya. Kalau menurut orang-orang tua kita itu walaupun cuma 2 atau 3 pernah lah, pasti selama itu kuburan makam lama ya. Iya. Biasanya gitu. Masih ada di mana. Nah, Madiun banyak tempat seperti itu. Bahkan yang tempat yang besar, bahkan kejadian besar itu ada. Tapi tidak di kota ya, tapi di pinggir Madiun itu. Gedung-gedung tua Madiun juga dari mulai sekolah, kantor, pabrik itu juga merangkum histori gelap seperti itu. Ada kejadian yang tragis yang tersimpan di sini, yang berhubungan dengan penjajahan dan pemberontakan. Madiun salah satunya. Tapi ini termasuk kecil. Wow, ini kecil. Karena di kota ini kejadiannya besar itu di pinggir kota, tidak di dalam di tengah kota. Entah kenapa itu kok ada di tengah kota seperti ini, itu juga nggak tahu alasannya. Apa memang mereka buru-buru yang mau eksekusi nggak tahu. Tapi biasanya yang banyak itu di pinggir-pinggir. Itu besar. Jadi mungkin katakanlah diangkut Ya, dikumpulkan dulu. Ada di beberapa tempat itu dulu dikumpulkan dulu. Ada bangunan besar banyak dikumpulkan, semacam kayak ditahan dulu berapa hari, kemudian diambil eksekusi, yang lain datang lagi, keluarin lagi. Seperti kalau di sini kan enggak pakai ditahan ya. Mereka datang lewat jalan ini bawa mungkin bus atau truk, diturunkan di sini, eksekusinya tutup. Accidental lah, jadi mungkin nggak tahu lah alasannya apa. Yang jelas nggak terlalu banyak, tapi ya banyak sih. Namanya kalau kita ngomong soal nyawa itu. Tapi saya pribadi ini selain merasakan kesedihan itu, di sini juga sepertinya ada yang suka ada yang terhanyut ya, maksudnya mungkin terpleset terus tiba-tiba nanti ketemunya di mana gitu, di sungai ini. Jadi saya tuh merasa, kenapa saya bilang tempat ini akar, itu sering memakan korban. Kalau orang-orang asli daerah ini desanya sebelah barat sungai ini namanya Winongo. Waktu kita kecil itu orang-orang tua kita wanti-wanti untuk tidak main ke sungai. Oke. Karena ini kelasnya kan Bengawan kan berarti sungai besar. Iya. Sungai besar dan arusnya. Itu arusnya besar, arusnya deras. Teman saya SD waktu itu, saya masih kelas 2 SD, saya ingat ada yang meninggal di sini juga karena mandi, akhirnya dia nggak masuk sekolah, dia mandi, finish, check out. Hampir yang terakhir berapa tahun yang lalu, anak sekolah juga, mungkin
2-3 tahun, 1 atau 2 tahun lah. Sama, karena memang arusnya besar. Jadi kita waktu itu masih kecil itu sudah ditakut-takutin buat main ke sungai karena memang mungkin ditakut-takutin hal yang serem ya, tapi sebenarnya kalau kita melihat muatan positifnya ya, karena memang bahaya ini harus besar. Karena nggak semua kejadian-kejadian atau musibah-musibah itu nggak melulu tentang gaib ya, Mas. Iya. Tentu ada campur tangan alam Sendiri. gitu, situasi medan yang ada di sini. Jadi kan kalau yang namanya sungai besar ya ini teman-teman, selain arusnya kencang, dia itu juga kontur tanahnya di bawah itu bukan tanah yang bisa dipijak, tapi lebih seperti lumpur ya, Mas. Lumpur berpasir gitu. Dan sekarang beberapa tahun, mungkin setelah 20 tahun ke belakang, mungkin lebih 30 atau ya 30 tahun ke belakang ini kan diambil pasir, ditambang pasirnya kan sama orang. Ditambang, jadi makin buruk dasar sungainya ini. Jadi bolong-bolong gitu. Jadi bolong-bolong. Jadi kalau ada orang terperosok, ya, sudah Kayak terhisap. Nah, Terus kalau misalnya orang yang apa-apa gaib itu mikirnya ditarik Enggak. setan, sebenarnya tidak tidak seperti itu. Dasarnya emang ini bengawan, arusnya deras. Jadi kalau dulu sebelum ada diambil tambang pasir itu, kalau jatuh kepleset karena arusnya deras, nggak bisa kita cari di sini, nggak bisa. Pasti nanti ke kota sebelah. Di Ngawi. Kalau sudah lewat 2 hari, berjagalah mereka ke pintu air di Ngawi sana. Karena di sana ada jaring. Biasanya kesangkut di situ setelah lewat 2 atau 3 hari, kesangkut. Kambingnya di situ. Jarang sekali bisa ditemukan di kita. Pasti jauh. Nah, apalagi sekarang yang sudah diambilin pasirnya, jadi makin buruk lagi, malah arus bawahnya kan makin lebih luar biasa. Nah, kalau kita lihat siang kan kelihatan gelombangnya, ini kan kelihatan kalau itu nggak lancar sebenarnya, gelombangnya ada arus bawah. Kayak yang foto-foto aku tampilkan tadi itu, jadi benar-benar kelihatan itu arusnya itu besar dan coklat banget ya. Itu coklat itu bukannya apa, itu benar-benar banyak tanah, banyak lumpur yang terseret di sana. Nah, jadi begitu teman-teman kisahnya di Sungai Bengawan Madiun di pusat kota Madiun ini. Buat kalian semua, jika ada satu kisah yang sekiranya itu orang bilang adalah campur tangan gaib, supranatural, karena setan, jin atau apapun itu, tolong jangan langsung ditelan mentah-mentah ya, Mas. Karena Kasihan demiknya juga kan. oh iya, Salah-salah. terfitnah kan, padahal mereka juga Enggak mungkin ngapa-ngapain. saat kejadian itu mungkin mereka lagi ngerokok ya, lagi nongkrong gitu. Ya, Katanya lah orang itu ngapa, ya kan? Nggak semua itu melulu tentang Gaib. gaib. Alam sendiri juga punya kekuatannya sendiri. Iya. Kekuatannya sendiri yang kadang bisa dilogikakan dengan nalar, kadang juga di luar pikiran kita ya, Mas. Oke, teman-teman, gimana? Seru banget kan ini kisahnya dari Mas Inggar ini. Ya, mungkin ini dulu ya, Mas ya, untuk kesempatan yang sangat berharga buat saya juga, ini benar-benar luar biasa. Nanti kapan-kapan kita cari yang lebih. Wah, kawan-kawan mau diajak lagi, cuy. Aduh, ini seneng banget sih nih kalau kayak gitu. Belum lagi naik gedung-gedungnya kan, gedung-gedung tuanya. Oh bener, Kota Madiun itu gedung-gedung tua tuh bener-bener dijaga Ya. keasliannya ya. Ya. Keren. Wah. Oke. Sampai sini dulu video Indonesia Ghost Hunter kali ini tentang Sungai Bengawan Madiun dengan kisah pilunya di masa lalu. Jadikan itu semua pelajaran buat kita, ambil baiknya dan
lupakan yang buruknya. Itu sebagai pelajaran bagi kita semua supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, gue Nara dan Hingga kita Indonesia Ghost Hunter pamit undur diri. See ya.